Shalom Pak Eri, kakak dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat kami tertidur lelap hingga pada saat kami terbangun di pagi hari dengan tanpa kekurangan sedikit pun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama untuk mengenal lebih dalam lagi tentang firman-Mu. Kiranya tangan-Mu berturut campur atas kami, agar kami dapat memahami ajaran-ajaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan kali ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dimengerti. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya padamu. Haleluya, amin. Halo semua, gimana nih kabarnya? Sejauh ini tugas-tugas masih aman kan ya? Oh ya, akhir-akhir ini ada ulangan harian gak sih? Nah, di hasil ulangan harian itu ada gak sih yang nilainya kayak membuat diri sendiri prihatin gitu, kayak nilainya itu sungguh ironis buat dilihat gitu. Kalau ada, jangan skip ya, karena renungan pagi kali ini itu actually relate banget sama kehidupan bersekolah nasional. So renungan pagi kali ini itu diambil dari Yakobus 1 ayat yang kedua-dua yang berbunyi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dan dilanjutkan dengan Yakobus 2 ayat 26 yang berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Teman-teman, setiap dari kita pasti pernah merasa sedih karena mendapatkan nilai yang gak memuaskan. Entah itu dari ulangan harian, penilaian harian, atau bahkan penilaian akhir semester. Di saat-saat seperti itu, teman-teman pernah nggak kayak merasa rendah diri atau merasa putus asa, kayak mikir gak ada orang yang bisa diandalin gitu untuk cerita, berkeluh kesah. Jadi pada akhirnya teman-teman pendem terus sampai numpuk, dan jadilah bom waktu yang kalau sudah di puncaknya itu jadi sebuah ketakutan, kekhawatiran, hidupnya nggak tenang, dan jadi sering menyalahkan diri sendiri. Teman-teman sadar gak sih kalau sebenarnya pemikiran kayak gitu itu nggak sehat buat kesehatan mental? Kayak kalau misalnya ada yang sampai saat ini masih bergantung sama manusia buat cerita berkeluh kesah atau curhat, padahal kita itu punya Tuhan yang selalu standby buat kita, selalu ada dan bahkan tahu permasalahan kita dan nungguin kita buat cerita. Tapi pada akhirnya kita mengandalkan manusia, mengandalkan teman atau mengandalkan sahabat untuk cerita gitu, dan sampai sekarang masih menjadi kebiasaan. Padahal kita tahu dan sering dengar ayat-ayat Alkitab, dan bahkan kita sendiri tuh kayak udah ngerti atau udah paham maknanya, tapi kita anggap kayak masuk telinga kiri keluar telinga kanan gitu. Dan lebih ironisnya lagi, itu kita pura-pura lupa ingatan dan berada di zona nyaman dosa yang sama. Padahal sebenarnya kalau kita curhat sama Tuhan tentang mungkin itu dapat nilai yang gak memuaskan atau mengalami suatu problem sama teman yang buat gelisah dan dihantui rasa bersalah, itu hati kita bisa lebih lega. Dan jika kita berserah diri di hadapan Tuhan dan bersungguh-sungguh dalam meminta pertolongannya, percayalah bahwa serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 37 ayat yang kelima yang berbunyi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Jadi teman-teman sekalian, Allah itu selalu mengawasi kita. Ketika kita sudah berserah kepadanya, maka Ia pasti akan bertindak. Ia tahu segala peristiwa yang kita alami, segala permohonan yang kita harapkan, dan Ia pasti memberikan jalan yang terbaik bagi kita.
Teman-teman, Allah itu sangat mengenal setiap dari kita dan tahu bagaimana untuk mengatasi kekhawatiran kita. Janjinya itu ya dan amin. Ia adalah Allah yang akan selalu menggenapi janji-janjinya, termasuk janji yang Ia berikan kepada setiap orang yang berserah kepadanya. Beberapa dari kita tentu sudah tahu dengan pasti bahwa kita harus berserah kepada Tuhan. Beberapa dari kita tentu juga sudah tahu bahwa Tuhan memiliki janji yang akan digenapi bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Namun mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih ragu-ragu nih, yang kalau lagi menasihati temennya itu lancar banget, tapi diri sendiri sejatinya itu masih ragu-ragu gitu. Oke deh, saya akan jelasin dikit tentang keraguan-keraguan dalam hati kita. Mari kita buka kitab Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang tertulis, di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berikanlah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Amin." Jadi teman-teman, bacaan ini menceritakan tentang Ananias dan Saulus. Saulus sendiri itu ialah nama Rasul Paulus sebelum ia menjadi pengikut Yesus. Pertemuannya dengan Ananias merupakan titik awal dari perjalanan Saulus untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Allah memakai Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang sempat buta. Dari situlah Saulus menyadari betapa besar kuasa dari Yesus Kristus. Ananias kemudian meyakinkan Saulus bahwa Allah menetapkan dia untuk mengetahui kehendaknya, melihat yang benar, mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Allah juga menetapkannya untuk menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang dilihat dan didengarnya. Setelah itu, keraguan dalam hati Saulus pun hilang. Teman-teman, hal keraguan juga seringkali terjadi pada orang-orang percaya. Kita sendiri kadang masih ragu akan kuasa Tuhan, ya meskipun Allah sudah memberikan nafas kehidupan, kita kadang lebih suka mengandalkan kekuatan sendiri atau lebih mengandalkan manusia. Sama seperti Saulus, kita juga harus menyadari betapa besar kuasa Tuhan. Tuhan yang selalu ada bagi kita, sudah saatnya kita melakukan segala firman-Nya, bukan hanya sebagai pendengar, namun sebagai pelaku firman-Nya, karena sejatinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Oke teman-teman, karena durasinya kayaknya udah lumayan panjang, jadi untuk renungan pagi kali ini sampai di sini dulu ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk menutup renungan pagi kali ini. Maka dari itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dan mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi yang indah ini kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, kami manusia tidak luput dari dosa. Terkadang kami lebih mengandalkan manusia daripada Engkau yang selalu ada bagi kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Berkatilah agar renungan kali ini menjadi peringatan besar agar kami tersadarkan dari dosa-dosa yang telah kami lakukan sebelumnya
dan agar kami tidak melakukannya lagi di masa yang akan mendatang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami masing-masing. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selama kami menjalankan aktivitas hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami, keluarga besar SMA Negeri 13 Surabaya, menyerahkan segala urusan dan kepentingan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat dan kemuliaan hanya padamu. Haleluya, amin.